Shalom saudara, shalom. Ini bulan Agustus, minggu pertama, dan sepanjang bulan ini temanya bebas saudara. Tidak ada tema yang berseri, disesuaikan dengan dorongan yang Tuhan kasih untuk para pastor, para hamba Tuhan menyampaikan. Dan hari ini, di minggu perjamuan kudus ini, di gereja maupun di rumah, saya tergerak saudara menyampaikan satu tema tentang setiap kita harus bijak untuk mendengar saudara. Bijak untuk mendengar. Saudara, ternyata mendengar adalah satu hal yang penting yang bisa menentukan arah langkah hidup kita. Bijak untuk mendengar adalah salah satu hal yang Tuhan ingin kita perhatikan. Yang muda, yang tua, yang di gereja maupun di rumah. Kalau kita ingin terus berjalan bersama dengan Tuhan, menggapai berkat terbaik, kita harus bijak dalam mendengar. Tuhan Yesus, saudara, menunjukkan pentingnya mendengar ini. Hati-hati mendengar ini dalam beberapa ucapannya. Kita buka firman Tuhan pagi ini. Dua bagian firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Itu yang pertama. Nanti berlanjut, nanti lompat ke Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Kita akan baca doa ini terlebih dahulu bersama-sama. Nanti Bapak Ibu siapkan Markus 2 ayat juga. Kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah boleh mendapatkannya di layar, boleh membacanya juga dari rumah. Yang sudah ketemu di gereja, katakan amin. Yuk kita baca dua ayat ini, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang gembala dan domba. Kita sering baca ayat ini, tapi kita baca lagi pagi ini. 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara-suara orang asing tidak mereka kenal. Ada gembala, ada orang asing. Kalau gembala diikuti oleh dombanya, orang asing tidak dikenal. Dombanya apa, saudara? Dikatakan ayat 5, lari. Kita lompat ke Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36. Saya berikan sedikit gambaran saudara. Kisah ini tentang seorang anak kecil yang dikatakan hampir mati. Orang tuanya datang mencari Yesus. Tapi sudah terlambat. Sudah mati anak ini, saudara. Sudah mati. Lalu ketika bapaknya sudah ketemu Tuhan Yesus, datang keluarganya ngomong, sudah mati anakmu. Mereka memberi laporan, anakmu sudah terlambat, sudah mati. Nah, kita akan baca doa ini bersama-sama apa jawaban Yesus dan sikap Yesus. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, di ayat 36 ini Yesus menunjukkan satu sikap yang menarik, saudara. Dia tidak menghiraukan perkataan orang-orang yang datang memberi laporan. Dia dengar itu, tapi dia tidak hiraukan, saudara. Nah, di dua bagian yang kita baca, Yohanes dan Markus ini, saudara. Yohanes bicara domba harus mendengar suara dan mengenal suara. Supaya jangan sampai salah ngikut. Karena siapa yang kita dengar, kalau kita salah kenal, kita bisa ikutnya salah, terjerumuslah kita. Kalau yang kita ikuti itu buruk, menghancurkan hidup kita. Dan Yesus menunjukkan pentingnya kita bisa memilah apa yang kita dengar. Di dalam kisah yang tadi kita baca, saudara. Dia mendengar ada orang memberi laporan, anakmu sudah mati. Itu fakta. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Sudahlah ya. Kalau dosa nyusahkan guru. Tapi katakan Yesus tidak menghiraukan ucapan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat yang anaknya mati, kalau dosa takut, percaya saja. Yesus mengabaikan suara itu, saudara. Dia bilang, kau dengar aja suara. Jangan takut, just believe. Percaya saja. Yesus minta kepala rumah ibadat itu cukup mendengar suaranya melebihi suara-suara yang lain.
Saudara, kita dalam kehidupan ini harus hati-hati mengizinkan apa yang masuk ke dalam hidup kita. Bapak Ibu setuju? Yang di rumah setuju? Kita harus be aware, hati-hati Bapak Ibu, ngizinin apa yang masuk ke dalam hidup kita. Di rumah saja kita selalu kunci pintu. Kalau nggak ada yang jaga, atau kita tidur di lantai 2, kunci pintu. Kita yang lagi sibuk masak di dapur aja, pintu depan kita kunci. Jangan sampai ada kucing masuk. Lebih bahaya lagi, maling masuk, saudara. Saya belakang ini sering kunci rumah, saudara. Bukan bukan manusia yang saya itu ringem tuh, kalau orang nggak kenal masuk. Apa yang saya takutin? Nggak suka masuk. Tikus, saudara. Belakang banyak tikus suka masuk ke rumah. Itu pun pasti kita nggak izinkan. Hewan kita nggak izinkan masuk, apalagi orang asing yang kita nggak kenal yang, ini mau maling atau apa ini? Kita hati-hati dengan rumah kita, betul? Mau rumahmu mewah, rumahmu sederhana, kita ngelok, kita kunci pintu. Supaya jangan ada orang yang berbahaya yang masuk. Nggak boleh sembarangan. Family pun kita kasih masuk, yang nggak deket, cuma di ruang tamu ya. Jangan masuk kamar. Ada di antara kita leluasa, masuklah kamar, masuklah kamar. Ada di antara kita begitu. Ada di antara kita, ada ponakan-ponakan mungkin masih kecil. Jangan masuk kamar Ii ya. Atau kita kunci gitu. Ada bagian hidup kita yang kita nggak mau sembarangan itu diizinkan masuk. Privasi kita, ada barang berharga, ada ruang berharga. Betul saudara? WA kita saja saudara, adalah kita tidak izinkan orang baca sembarangan. Ada di antara kita pasang layar anti-spy. Kalau ada yang berdiri di samping nggak bisa lihat. Kita pasang password, pola tertentu supaya nggak ada orang gampang masuk. Mengapa? Nanti dia basing-basing nih, ketik apa yang di HP-ku. Kita jaga baik-baik akun-akun kita supaya nggak ada hacker orang yang masuk. Karena sembarang orang masuk, bisa masuk rekening kita. Bapak Ibu hati-hati, zaman sekarang canggih sekali. Sembarangan kita tekan, masuk aplikasi yang berbahaya, habis uang kita di rekening. Nah, kita sangat hati-hati dengan berbagai hal lain. Tuhan pun kita ingin hati-hati menjaga, mengizinkan apa yang masuk ke dalam hati pikiran kita, saudara. Hari ini kita mungkin jaga dengan apa yang masuk ke mulut kita. Kita yang sudah terkena kolesterol, ada yang banyak kolesterolnya tinggi di tempat ini. Bukan hanya orang tua, banyak anak muda pun termasuk saya mulai jaga. Karena kolesterol mulai tinggi. Ada yang gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, tekanan darah tinggi. Mulai jaga makan. Betul? Tidak boleh sembarangan masuk. Kalau kita nggak bisa jaga, siapa yang ngomel? Orang sekeliling. Jangan sembarangan makan. Karena kalau kau makan, mempengaruhi tubuhmu. Hal yang sama Tuhan bilang, hati-hati dengan apa yang kita izinkan masuk ke telinga kita, ke pikiran kita, karena bisa mempengaruhi hidup kita. Nah sayangnya saudara, banyak di antara kita ini terlalu bebas. Mengizinkan pikiran-pikiran yang kita tahu tidak dari Tuhan saudara, untuk masuk. Untuk kita perhatikan lama-lama. Kita tidak berlaku seperti domba itu saudara, yang harusnya lari. Dalam bahasa Inggris saudara, scatter dikatakan harusnya dia segera tercerai-berai, harusnya cepat-cepat pergi, jangan berkumpul dengerin tuh suara orang asing. Tapi kita sayangnya sudah tahu itu pikiran bukan dari Tuhan, sudah tahu itu tidak baik, tidak diajarkan oleh Alkitab. Kita izinkan dia masuk, kita pedulikan, kita hiraukan, akhirnya mempengaruhi sikap kita. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Firman Tuhan katakan demikian. Tapi juga termasuk pada hal yang salah. Itu bisa juga timbul iman, saudara. Pak Ibu ngerti maksudnya? Hari ini kita percaya Yesus, mungkin 10 tahun lalu ada yang ngomong sama kita. Ibu Sarah, kau belum pernah kenal Tuhan Yesus. Mungkin 20 tahun yang lalu ya, Bu Sarah ada orang yang cerita. Ibu Sarah dengar, tergugah hatinya. Karena ada orang yang ngomong. Timbullah iman dalam hati Ibu Sarah. Syangsin Yesus lah, percaya Yesus, mau dibaptis, setia sampai hari ini. Iman timbul dari pendengaran, mungkin kita bukan bicara soal telinga, tapi kita baca Alkitab. Di hari pertama, hati kita tergugah. Ada mungkin anak kita ajak papa mama ke gereja, dengar khotbah, tergugah hatinya. Ada iman yang timbul dari pendengaran. Ini puji syukur kalau imannya terhadap hal yang tepat pada Bapa kita di sorga. Amin.
Tapi jangan lupa Bapak Ibu, iman juga bisa timbul terhadap hal-hal yang salah. Hal-hal yang tidak dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya pengenalan yang kuat dengan Tuhan, deeper seperti khotbah minggu lalu, kita nggak dalam dengan Tuhan. Omongan iblis pun, karena kita nggak kenal, kita anggap itu omongan Tuhan. Cara-cara dunia, karena kita nggak dalam dengan Tuhan, kita anggap itu cara-cara Tuhan. Suara orang asing, karena kita nggak dekat dengan Tuhan, kita anggap itu suara Tuhan. Jadinya saudara, timbul iman sih, tapi iman kepada hal-hal yang salah. Hal-hal yang menciutkan kedekatan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang buat kita jauh dari Tuhan. Hal-hal yang buat kita mulai berubah. Dulu baik jadi kurang baik. Sudah kurang baik, tambah tidak baik. Orang-orang yang Tuhan ingin jauhkan dari kita justru dengerin omongan mereka. Dalam relasi rumah tangga, dalam menghadapi atasan. Ini suara-suara tidak benar nih. Suara-suara yang nyesetin nih, negatif. Tapi waktu kita terus dengar, kita percaya, kita masuk, kita hiraukan, kita makin jauh dari Tuhan. Saudara, maka yang penting dalam hidup ini hari-hari, saudara tidak mengandalkan hanya khotbah untuk kenal suara Tuhan. Khotbah ini saudara dibatasi 30 menit. Paling lama 40 menit kalau kita khotbah di gereja setiap hari Minggu. Saudara nggak boleh ngandalin khotbah saja, tapi setiap hari saudara dekat dengan Tuhan. Supaya saudara kenal, ini yang ngomong Tuhan, atau ngomongan pendeta yang sebenarnya buat-buat sendiri, nggak ada di firman Tuhan. Ini omongan firman Tuhan, atau omongan yang dari dunia ini, saudara bisa bedakan itu waktu sudah dekat dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah jauhi komsel, saudara. Di komsel lah, kita bisa mendengar hal-hal yang baik. Jarang sekali saya tebak, saudara. Di komsel itu banyak kedengaran kata-kata yang buat kita jauh dari Tuhan. Biasanya makin dekat dengan Tuhan. Saya anggota salah satu komsel, saudara. Ya, kita ada komsel, care di gereja kita. Minggu lalu baru tampil rame-rame, saya anggota di dalamnya. Di waktu saya anggota di dalamnya, saya tidak memposisikan diri saya sebagai pendeta, tapi juga sebagai anggota. Dan saya banyak diberkati, saudara, dari teman-teman. Jadi kalau komsel kita, di komsel Ibu Devi, cowok-cowok B, cewek-cewek B. Kadang-kadang gabung. Jadi kalau wanita dengan wanita, satu kelompok, ngomongnya kan lebih leluasa, saudara ya. Betul? Wih, curahan hatinya banyak. Termasuk curahan hati tentang siapa? Tentang siapa? Jangan pura-pura malu jawab. Ngomongin semua. Curahan hati. Sebaliknya pula di kaum pria, saya bocorkan sedikit Bapak Ibu. Kita juga ngomongin siapa? Para istri. Tapi bedanya ada Tuhan Yesus di sana, saudara. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngomong. Kita nggak boleh menjerumuskan orang itu jauh dari Tuhan. Tapi kita membangun. Nah saudara, Tuhan itu kan suaranya terdengar lewat firman-Nya. Amin. Tapi kadangkala juga lewat mulut orang-orang di sekitar kita. Baru-baru ini kami komsel, hari Kamis, saya banyak diberkati. Ada mereka cerita soal rumah tangga, saudara. Kita kalau rumah tangga, suami istri, bagaimana kamu kalau ada konflik? Ada teman kita, Yuming tuh ngomongnya bagus. Kalau saya nih, Muse, benar salah, saya minta maaf. Wih, hebat sekali, saudara. Tidak peduli saya benar atau saya salah, pokoknya saya minta maaf dulu untuk menyelesaikan masalah. Bagus nggak itu, saudara? Bagus nggak? Jangan ngomong bisa nggak bisa dulu. Bagus nggak bagus dulu, saudara? Bagus? Bagus. Karena kalau di luar sana belum tentu saudara dengar suara Tuhan melalui yang demikian. Yang di luar sana kadangkala yang dari dunia atau dari iblis ngomongnya apa? Kalau kau tidak salah, jangan mulai duluan. Gengsi dong. Betul? Tapi suara Tuhan terdengar dari teman-teman komsel. Ada yang cerita lagi. Kalau saya ada Jetmin tuh, ngomongnya bagus. Kalau saya punya satu kebutuhan di rumah, saya pengen sesuatu, istri saya nggak bisa karena lagi sibuk. Dia ceritanya masak, saudara. Jarang laki-laki bisa masak. Saya pengen makan sesuatu. Sudahlah, kecilin masalah. Daripada ngejarin istri, dia lagi sibuk ngurus anak, nggak bisa masak. Saya masak. Dan saya bagikan anak-anak.
Enak pula Mose saya masak, dia bilang begitu. Dia bilang, "Saya nggak percaya." Kalau saya cicip baru saya percaya. Kecilin masalah Mose kalau kita di rumah itu. Wow, saya diberkati, saudara. Kadangkala kita ini bukan ngecilin masalah, tapi kalau lagi panas hati, yang kecil bisa jadi besar. Nah, ini suara-suara yang terdengar, saudara. Ada teman kita yang lagi punya pergumulan, kadang-kadang saya nggak ngomong. Tapi Tuhan pakai suara mereka untuk didengarkan kepada yang lagi punya pergumulan. Dikasih jalan, dikasih encourage, dorongan. Kau bangkit, kau perbaiki, masih bisa ini. Kasih harapan. Nah, ini suara yang harus kita dengar, saudara. Suara yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Suara yang harusnya kita hiraukan, membangkitkan iman. Waktu Yesus mendengar ada anak yang mati ini, saudara. Perhatikan Bapak Ibu. Dia nggak memungkiri fakta itu. Dia nggak marah, dia bilang, "Enggak, kau bohong." Enggak, Yesus enggak. Yesus menerima fakta ini, anak ini mati, saudara. Yesus juga nggak marahin mereka yang ngomong. Mulut siapa? Mulut mereka. Betul? Tuhan nggak bisa ngerem mulut mereka. Tuhan izinkan. Kau nak ngomong apa kan itu mulut kalian. Nah, yang bagus negatif itu mulut kalian. Aku nggak bisa ngerem. Tapi aku bisa ngerem apa yang aku dengar. Kalau kita dengar yang buruk-buruk terus, kita dengar, saudara, kita terima, salahlah kita. Tapi ucapan ini, saudara, bagi Tuhan Yesus, dia tidak hiraukan mengapa? Karena mengecilkan iman Yairus, nama kepala rumah ibadat itu. Karena itu dia tidak hiraukan. Dia bilang, "Yairus, kau dengar aja suaraku. Jangan takut, percaya saja." Dan akhir cerita, betul saudara, mujizat Tuhan terjadi. Melampaui fakta yang orang-orang bawa bahwa anak itu sudah mati. Anak ini bangkit, saudara. Bapak Ibu, jangan sampai suara Tuhan kita jauhi. Tapi suara dunia yang justru kita dengar. Terbalik bukan? Terbalik. Kita harus jadi domba yang kenal Tuhan kita. Di khotbah minggu lalu lebih dalam. Dan pilah, saudara. Pilah apa yang kita dengar. Media sosial saudara buka tidak selalu bagus dan baik dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bijak-bijak mendengar ini dari Tuhan atau dari dunia. Sekedar hiburan kah? Atau saya bawa masuk ke dalam saya, hidup saya dan mempengaruhi rumah tangga saya, mempengaruhi cara saya memperlakukan karyawan, mempengaruhi emosi saya. Saya mau terima apa enggak ini? Bapak Ibu perhatikan, kita nggak bisa ngerem pengaruh yang dari luar. Nggak bisa, saudara. Tapi kita bisa atur telinga pikiran saya, mau terima atau tidak. Saudara, semakin dewasa, kita harus semakin pintar menyaring. Katakan menyaring. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semakin dewasa, semakin harus pintar menyaring. Menyaring artinya, kita lihat saudara, kalau lagi dalam pergumulan rumah tangga, kau enggak dengar apapun, tapi timbul pikiran. Tuhan kayaknya jauh. Kau enggak punya harapan lagi. Hancurlah, habislah. Saudara, kira-kira itu suara dari mana? Suara dari Tuhan tidak memungkiri pergumulan rumah tanggamu mungkin. Pergumulanmu dengan orang tua, dengan kesehatanmu, dengan ekonomimu. Engkau banyak terlilit hutang, mungkin tagihan masih banyak. Hubunganmu dengan kekasih tidak baik. Tapi suara dari Tuhan yang kau kenal dari firman-Nya, itu pasti memberi harapan, saudara. Membuat engkau semakin positif. Bukan semakin tidak karuan dengan rumah tanggamu, bukan semakin tidak karuan dengan kesehatanmu. Waktu engkau lagi ada ganjelan dengan temanmu, dengan rekanmu, dengan pasanganmu, dengan anakmu, Tuhan akan menuntun engkau kepada pemulihan, bukan kepada kehancuran. Saring, saudara. Saya sama seperti saudara, saya senang nonton hiburan-hiburan di media sosial. Dan kita akui, tidak semuanya baik, bukan? Betul? Tidak semuanya mendidik, bukan? Tidak semuanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sortir, saudara. Kenapa? Karena hidup kita setiap hari itu perang rohani, Bapak Ibu. Itu perang pengaruh. Memberi makan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan atau membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Ada seorang pendeta mengatakan, hidup kita ini saudara kayak memelihara 2 ekor anjing. Anjing putih, anjing hitam. Saya lupa apa saya pernah khotbahkan ini ke Bapak Ibu. Anjing putih, anjing hitam ini bertolak belakang. Jenisnya sama, berat badannya sama. Lalu mereka diikat dengan tali ekornya. Nah, saling menarik Bapak Ibu. Ada gambaran? Anjing putih, kita ibaratkan itu pimpinan Tuhan.
Anjing hitam, siapa lagi kalau bukan pimpinan iblis? Ini saling menarik, saudara. Siapa yang kita kasih makan? Siapa yang lebih banyak kita kasih perhatian? Siapa yang lebih banyak kita liatin, dengerin bersama dengan dia, akan lebih gemuk badannya. Paham Bapak Ibu? Kalau kita terus pedulikan Tuhan, kerohanian kita bijak-bijak mendengar, ini bukan dari Tuhan, pergi kau, aku mau dari Tuhan. Anjing putih ini gemuk, saudara. Anjing hitam tidak dikasih makan dong, kurus. Dia akan narik. Kita terus mendapatkan anjing putih yang besar. Tapi kalau kita terus biarin pikiran negatif masuk, pikiran jahat masuk, anjing hitam tambah besar. Kita merasa, ngapa aku banyak berubah sekarang ya? Kok aku rasa aku makin jauh dari Tuhan. Karakterku berubah. Itu karena kita terus ladenin, saudara. Sedikit demi sedikit, pengaruh itu masuk dalam hidup kita. Tidak menghiraukan. Sikap cuek ternyata baik juga, Bapak Ibu. Saya punya kalimat terakhir seperti ini. Sikap cuek bisa jadi hal positif bagi kehidupan kita, asal tepat waktunya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ada tidak suka dengan orang yang cuek dalam hidup saudara? Ada? Bapak Ibu senang dengan orang yang cuek? Siapa di sini senang orang yang cuek? Angkat tangan, Bapak Ibu, ada? Siapa di sini yang suka dengan orang yang perhatian dengan kehidupan kita? Everybody mungkin, setiap kita senang lah. Maksudnya siapa yang tidak senang dengan orang yang perhatian? Saya nggak suka kalau suami saya cuek. Saya nggak suka kalau papa saya cuek. Di kelas pun kalau saya kuliah, saya nggak suka nih dosennya terlalu cuek. Kita biasanya nggak suka dengan sikap cuek. Tapi, saudara, di waktu yang tepat, sikap ini dibutuhkan. Saudara butuh cuekkan hal-hal yang membuat saudara tidak menggapai berkat terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau Yairus di hari itu, kepala rumah ibadat, dia menghiraukan omongan orang ini, saudara. Iya, anakku mati. Bener pula kata kamu. Anak sudah mati, aku ajak Tuhan ke rumah, sudah mati, ngerepotin Tuhan. Sedangkan Tuhan lagi sibuk. Tidak tahu diri aku. Ya sudahlah, aku percaya omongan kalian. Saudara, kalau itu terjadi, hari itu dia tidak akan melihat mujizat Tuhan. Betul? Hari itu anaknya tidak bangkit. Tapi waktu dia menghiraukan, Tuhan punya kasih pengharapan. Tuhan punya janji. Tuhanku jauh lebih besar. Dia fokus saja kepada Tuhan. Dia dengarkan suara gembalanya baik-baik. Dia ikut Tuhan apa-apa yang terjadi, saudara. Mujizat pun terjadi. Kemenangan dia dapatkan. Amin. Saya tutup cerita tentang 3 ekor kodok, saudara. 3 ekor kodok, saudara. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah ini. Sedang lomba panjat pinang. Bisa bayangkan Bapak Ibu? 3 ekor kodok lagi lomba panjat pinang. Kita pura-puranya lagi di dunia kodok, saudara. Kodok yang pertama, saudara. Kurus. Kurus bukan main kodoknya itu. Nah ini biasanya nggak akan dibeli oleh ibu-ibu di pasar. Kodok yang kurus. Nggak ada dagingnya ini. Kodok ini kurus, saudara. Tapi jangan salah. Dalam soal panjat pinang, kurus ini memungkinkan nggak untuk naik ke atas, saudara? Hah? Iyalah, pasti bagus nih. Kodok-kodok yang lain lihat, "No, si kurus nggak naik. Yang bener baik, kurus. Kau naik semeter be tiup angin kau jatuh, sudahlah. Nggak usah kau naik ya, kodok kurus ya. Lagi kau ada apa-apa kau jatuh. Iya nih, nggak usah naik lah kurus, kau nggak mungkin." Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Kodok yang kurus begitu naik, cep 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 cep, dia denger, yoi, jatuh, saudara. Geser dia. Kontestan kedua, kodok yang kedua maju, saudara. Kekar bukan main badannya, saudara. Ototnya, saudara ya, kekar bukan main. Menjanjikan nggak kalau untuk naik panjat pinang, Bapak Ibu? Ototnya besar-besar badannya. Kayak Ko Edi lah paling. Kodok keker, saudara. Menurut Bapak Ibu, wah ini yang bagus nih, mantep lah untuk butuh kekuatan untuk manjat. Nah, orang sekitar kodok-kodok itu ngomong lagi, "Sudahlah kekar, kau nak cak mano otot kau tuh cak mano nak jepit itu pohon, ndak terjepit kali saking besarnya otot. Sudahlah, iyo nih sudahlah kekar, ndak mungkin kau bisa naik." Oh, si kodok kekar naik, saudara. Wih, gagah sekali, naik naik naik. Diperhatikan terus jatuh. Kodok yang ketiga. 1, 2, geser geser. The last contestant, kodok terakhir. Gemuk bukan main, Bapak Ibu. Bisa bayangkan? Gemuk bukan main, pahanya gemuk, perutnya gemuk. Jangan bayangkan siapapun, saudara, ini cerita, saudara. Ini cerita. Naik.
Oh, dia udah naik. Kira-kira sadar diri ya, kodok. Maju terus kodok gemuk tuh, Saudara. Kurus deh gagal, yang otot gagal, kok nggak naik? Bercermin dulu woi. Dia terus maju si kodok gemuk. Ajaib, Saudara. Dia naik. Dapat. Dia teriak, dia turun lagi. Orang terbengong, Saudara. Ada satu kodok tugasnya wartawan, Saudara. Hebat ya, ada kodok tugasnya wartawan. Diwawancara di akhir itu. Kodok gemuk. Beritahu apa rahasianya. Yang kurus, yang hebat itu memungkinkan menang, tidak menang. Yang keker tidak menang. Apa rahasiamu sehingga kau bisa menang? Saudara tahu jawabannya apa? Hah? Tak kedengeran. Aku ulangin ya. Apa yang membuat rahasiamu kau bisa menang, kodok gemuk? Saudara tahu apa yang terjadi? Dia itu budak. Budak tahu? Kopok. Orang paling. Ternyata waktu orang-orang bilang, sudahlah, jatuhlah engkau. Dia udah dengar. Dia udah terdengar mungkin kata lebih tepat. Budak dia. Jadi dia pikir orang itu lagi nyemangatin dia ternyata. Orang itu lagi mau nurunin semangat dia. Dia pikir karena dia budak, semangatin dia. Dia tidak tahu, Saudara. Dia naik, dia menang. Budak itu membuat dia menang, Saudara. Nah, karena kalau dalam hidup, Saudara, kita butuh budak juga. Tapi bukan dengan suara Tuhan. Tapi suara-suara lain yang buat kita jatuh. Menurunkan pengharapan kita. Atau iblis kasih kita hal-hal yang membuat kita pesimis. Engkau dan saya butuh budak. Cuekkan. Jangan hiraukan. Fokus saja dengan apa yang Tuhan mau. Dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan menolong kita. Amin. Dia akan menunjukkan kemuliaannya. Dia akan menunjukkan pemulihannya. Bagi Yairus, yang Tuhan tunjukkan anaknya bangkit. Bagi domba yang mengikuti dan mengenal suaranya, yang ditunjukkan adalah padang rumput yang hijau. Mari jaga pikiran kita, jaga telinga kita, hati-hati, pintar menyaring. Yang suara Tuhan aku ikuti, yang bukan suara Tuhan, aku mau budak, aku tidak mau dengar. Bukan aku tidak hargain mereka, tapi kalau ini akan membuat aku jauh dari Tuhan, aku dengar, tapi aku tidak mau panjangin, aku tidak mau ladenin terlalu lama. Dan biarlah hidup kita terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Adakah menengok ke belakang hari-hari yang saudara lalui? Pergumulan yang saya tidak tahu apa yang saudara sedang jalani saat ini. Saudara mulai merasa hilang harapan. Merasa takut. Merasa gentar. Merasa gelap. Yang apa menanti saudara di depan. Begitu gelap nampaknya bagi saudara. Tapi mari datang pada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan jelas suara Tuhan adalah suara di dalam firman yang memberi kita pengharapan. Memberi kita kekuatan. Bahwa dia belum selesai dengan kita. Bahwa kuasanya jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi saat ini. Mari jangan menyerah, saudara. Jangan putus asa. Datang pada Yesus. Ambil waktu doa pribadi. Saya persilakan saudara beberapa detik, 1 menit saudara berdoa. Katakan, Tuhan ini aku. Engkau tahu pergumulan. Aku mau dengar Engkau. Aku mau berjalan bersama. Tuhan terima kasih karena Tuhan tidak pernah berhenti lelah menuntun kami. Bahkan tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Bahkan dikala kami mulai menapaki langkah yang salah. Tapi hari ini Tuhan, kami kembali mendengar suara Tuhan. Mengambil kendali untuk menyaring apa yang kami dengar. Tidak sembarangan, tidak bodoh. Membiarkan hidup kami dirusak oleh dunia ataupun dosa.
Tuhan peganglah tangan kami. Di antara kami yang punya pergumulan, Tuhan tahu itu. Tuhan melihat itu semua. Tolong bangkitkan kembali harapan kami. Arahkan kembali mata kami tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah melampaui situasi berat yang kami mungkin hadapi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk pengharapan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang tidak pernah menyerah memegang tangan kami. Menolong kami melihat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.